adalah salah satu fungsi yang paling sering digunakan di dunia perkantoran yang menyangkut tentang pengolahan data, di mana dengan fungsi VLOOKUP kita dapat menampilkan data yang berasal dari tabel bantu atau tabel acuan dalam waktu yang singkat, sehingga kita tidak perlu mencari datanya satu persatu dalam sebuah tabel. Fungsi VLOOKUP secara mendasar sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu di video yang berjudul Jago VLOOKUP dalam 10 menit. Dan pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam bagaimana menjalankan fungsi VLOOKUP beda sheet dan juga fungsi VLOOKUP apabila beda file. Baik teman-teman, agar memudahkan untuk kita pahami, video ini akan saya bagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama, fungsi VLOOKUP beda sheet, dan tahap yang kedua, fungsi VLOOKUP beda file. Baik, langsung saja kita mulai tahap yang pertama. Pada tahap yang pertama ini, kita akan coba menyelesaikan laporan daftar harga buku periode November 2018, di mana kita akan mengisi kolom yang kosong dengan rumus VLOOKUP. Di antaranya yaitu kolom judul buku, kemudian kolom penerbit, dan kolom harga. Ketiga kolom ini mengacu pada tabel yang ada di sheet data. Ini sheet data. Jadi nanti fungsi VLOOKUP beda sheet. Kita akan menghubungkan VLOOKUP dengan beda sheet, yaitu di sheet data ini. Selanjutnya kolom total, yaitu hasil dari harga dikali jumlah. Baik, kita coba langsung kerjakan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian pilih sel acuan, yaitu kode buku, kemudian titik koma. Selanjutnya ini tabel array, yaitu atau bahasa saya biasanya tabel acuan. Tabel acuannya itu di beda sheet. Kalau selama ini kita itu sama sheet, kita tinggal pilih saja di tabel mana, dan ini di beda sheet, jadi kita pilih sheetnya dulu di sheet mana. Di sini kita bloknya itu nggak usah headernya, cukup datanya saja seperti ini. Baik, kemudian ingat pada A2 dan D11 ini kita tekan F4. Nah, kalau tekan F4 nanti akan muncul kode string seperti ini. Ini untuk mengunci baris dan kolom. Jadi apabila kita copy nanti rumusnya ke bawah, rumus ini tidak bakalan bergeser. Seperti ini. Kemudian titik koma. Judul buku itu berada pada kolom kedua dari tabel ini. Itu hitungnya dari kolom ini, kolom kode buku 1, 2. Ya, tulis ini 2, kemudian titik koma, false, balas kurung, enter. Nah, muncul. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Nah, ketika kita copy ke bawah seperti ini, kita coba bisa lihat teman-teman. Di sini rumusnya yang saya tadi bilang tidak lari. Ya, ini A2 dan D11 ketika saya copy ke bawah itu tidak bergeser, dia tetap A2 dan D11. Nah, coba kalau seandainya saya tidak tekan F4 di sini, kode string tidak muncul seperti ini. Apa yang akan terjadi? Kita coba ulang teman-teman ya. Saya Ctrl Z, saya undo. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih kata kunci, kemudian titik koma, pergi ke sini, blok. Ini saya tidak menekan tombol F4, langsung saja seperti ini, titik koma, 2, titik koma, false, enter. Nah, muncul datanya, memang benar dan muncul datanya, tapi begitu saya copy ke bawah seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini dia bergeser. Yang tadi ini kita blok A2 sampai D11, begitu saya copy ke bawah, di sini sudah berubah A3 D12. Begitu terus sampai ke bawah, ini A4 D13. Ini A5 D14. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena itu bisa nanti datanya tidak muncul. Contoh, ketika saya di sini isi B001, maka datanya tidak muncul. Padahal seharusnya datanya muncul.
B001 itu adalah belajar Microsoft Office. Tapi kok di sini nggak muncul? Nah, itulah gunanya mengapa kita harus mengunci tabelnya, mengunci baris dan kolom ceritanya ya. Dan di sini kita pasang string. Saya tidak bisa tekan F4 karena kebetulan software perekam layar saya ini apabila saya menekan F4 itu langsung stop. Jadi saya ketik manual stringnya seperti ini. Tapi teman-teman kalau menekan tombol F4 itu akan otomatis memunculkan kode string seperti ini ya. Jadi namanya mengunci baris dan kolom. Kemudian copy di bawah. Nah, maka dia akan muncul belajar Microsoft Office. Karena rumusnya nggak bergeser ya, tidak lari istilahnya. Ini A2 D11, ini di bawahnya tuh tetap A2 D11. Tadi dia bergeser. Nah, itu kita kunci. Baik, itu untuk judul buku. Lanjut untuk penerbit. Nah, karena ini sama, kita boleh copy saja ya. Copy saja seperti ini, copy. Kemudian kita ke sini, kita paste. Sini karena penerbit itu di kolom ketiga, maka kita tulis 3 di sini. Oke, sudah benar, copy ke bawah seperti ini. Kemudian lanjut kolom harga, kita copy lagi, paste di sini, enter. Ini diisi 4 ya, karena dia kolom keempat seperti ini. Jadi ingat itu ya, selalu kunci baris dan kolom agar supaya rumusnya nggak bergeser ke sel yang lain. Nah, seperti ini. Nah, bedanya VLOOKUP beda sheet dengan VLOOKUP yang sama sheet ya, itu ada pada rumus ini. Di sini ada tertulis data, kemudian tanda seru. Kalau seandainya tabel acuannya itu berada sheet yang sama, maka tulisan data ini dan tanda seru ini tidak ada. Nah, data ini menandakan dia berada di sheet data, karena ini nama sheetnya data. Kalau seandainya nama sheetnya ini yang lain, misalkan apa ya, database, maka sih muncul database. Nah, jadi bergantung pada nama sheetnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi sebenarnya VLOOKUP itu semua pada intinya sama formatnya ya. Mau dia beda sheet atau mau sama sheet itu sama. Yang membedakan itu hanya pada di bagian tabel acuan ini. Kalau seandainya dia beda sheet, maka dia harus menyebutkan nama sheetnya seperti ini. Dan itu kita tidak perlu mengetik manual, karena itu akan muncul otomatis ketika kita memilih tabel acuan yang dimaksud di sheet yang berbeda tersebut. Nah, baik, begitu teman-teman ya. Kemudian ini kolom total lagi, coba kita jumlahkan, kali ya, sama dengan harga dikali dengan jumlah. Kemudian enter, copy ke bawah. Nah, sini biar bagus ada grand total lagi, sama dengan sum ya, sum, tulisannya sum, enter. Nah, seperti ini. Baik, ini tahap pertama. Kita lanjut tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua ini, kita akan menyelesaikan laporan daftar harga buku. Soalnya sama ya, seperti yang tadi, laporan daftar harga buku. Cuma bedanya yaitu di rumusnya. Yang tadi itu VLOOKUP beda sheet. Nah, sekarang ini di tahap kedua, VLOOKUP yang berbeda file. Jadi kita coba menghubungkan dua file ini dengan fungsi VLOOKUP, yaitu di kolom judul buku, kolom penerbit, dan kolom harga. Nah, yang pertama itu kita buka dulu nama file yang dimaksud. Nah, kebetulan file saya itu ada di data D, itu nama filenya data buku. Nah, ini data buku. Saya coba nanti hubungkan ke sheet ini, sheet database, nama filenya data buku. Ya, oke, kita coba. Saya mau menampilkan judul buku, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, pilih kata kunci, kemudian titik koma. Nah, di sini kita coba pilih file yang dimaksud. Karena tadi kita sudah membuka filenya, kita tinggal pilih di blok tabelnya, tidak usah header ya, cukup datanya seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara yang beda sheet tadi dengan yang beda file. Kalau yang beda file ini, dia akan menyebutkan nama file. Nama filenya itu databuku.xlsx. Nah, ini kemudian database ini adalah nama sheet. Nah, ini nama sheet. Jadi data buku ini adalah nama file, ini nama filenya.
database ini adalah nama sheet. Ini database ya. Kemudian ini ada tanda petik, ini nggak usah diapa-apakan karena dia akan muncul otomatis. Jadi nggak usah diketik manual, kita nggak usah hafal ini letaknya di mana, nggak usah. Cukup pahami saja karena dia akan muncul secara otomatis. Kemudian tanda seru, dan ketika kita memblok tabel acuannya ini, maka akan otomatis muncul US dollar seperti ini. Ya, muncul US dollar seperti ini. Ini sama dengan kalau kita menekan tombol F4, muncul string. Tapi di sini kita tidak usah mengetik manual atau menekan tombol F4 karena juga dia akan muncul secara otomatis. Nah, itu bedanya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tekan titik koma, kemudian pilih dia berada kolom keberapa. Kebetulan kita ingin menampilkan judul buku, itu berada di kolom 1, 2, kolom kedua. Kolom kedua, kemudian titik koma, tulis false, kemudian balas kurung. Ditekan enter, muncul datanya, belajar Microsoft Office. Nah, pada saat kita menuliskan rumusnya, kemudian dia berada di file ini misalkan ya, kemudian kita tekan enter, maka dia langsung otomatis memunculkan file yang kita ketikkan rumusnya. Dia langsung muncul di file ini. Nah, kemudian kita copy datanya ini ke bawah. Nah, muncul datanya seperti ini. Ya. Ini enaknya karena kita tidak usah menekan tombol F4, dia muncul sendiri seperti ini. Ya, ini yang US dollar ya. Oke, lanjut untuk penerbit. Penerbit ini kita tinggal copy saja seperti ini. Kemudian paste di sini. Tinggal dirubah dia di kolom keberapa. Penerbit itu di kolom ketiga. Kemudian enter, kita copy ke bawah. Nah, cara copy saya itu biar cepat. Saya nggak seperti ini. Ya, itu bisa dengan mengklik 2 kali. Kalau saya blok begini itu bisa ya, sama saya pakai blok klik 2 kali. Jadi kita ke sudut kanan bawah sel yang ingin kita copy, kemudian arahkan sampai kursornya berubah tanda tambah seperti ini. Kemudian langsung klik 2 kali. Nah, maka dia akan otomatis tercopy ke bawah. Sebenarnya ini teknik yang sederhana dan sangat membantu karena apabila datanya itu ada ribuan ya, kita tidak mungkin mau blok sampai ke bawah begini, blok terus sampai ke bawah, itu nggak mungkin. Karena itu akan membuat kita capek dan akan memakan waktu. Jadi kita tinggal blok saja, bukan blok ya, kita arahkan kursornya ke sudut kanan bawah, kemudian tunggu sampai muncul tanda tambah begini dan klik 2 kali. Maka dia akan otomatis tercopy sampai ke bawah. Seperti itu. Nah, ini kolom harga. Kita copy kemudian ke kolom harga ini, paste sini ya. Ini kolom keempat. Nah, copy, nah lihat cara saya klik 2 kali. Nah, dia langsung otomatis ke bawah copy. Nah, itu trik sederhana Excel yang sangat memudahkan kita nantinya. Nah, untuk total sama dengan harga dikali dengan jumlah. Enter. Nah, ini copy ke bawah seperti ini. Grand total sama dengan saham buka kurung di blok ini. Oke, enter. Hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk VLOOKUP berbeda file ya. Jadi kita sudah bisa memahami atau membedakan VLOOKUP yang beda sheet dan juga VLOOKUP yang berbeda file. Yang tentunya ini akan sangat berguna, sangat bermanfaat buat kita semua apabila kita akan dihadapkan dengan pekerjaan terkait dengan pengolahan data, pengolahan angka yang banyak, dan tidak mungkin kita mau mencari datanya di tabel acuan secara satu persatu. Itu akan memakan waktu. Nah, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Di bagian ini adalah bonus atau tambahan pengetahuan buat teman-teman, yaitu kapan sih kita menggunakan titik koma ataupun koma pada rumus Excel. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman sahabat jendela tutorial di kolom komentar, karena sering terjadi error di bagian ini. Jawabannya adalah titik koma ataupun koma itu bergantung pada format bahasa yang telah diatur di komputer kita. Jika format bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka setiap rumus di Excel harus menggunakan titik koma. Dan kalau format bahasanya adalah English, maka rumusnya harus menggunakan koma.
Dan ini tidak boleh terbalik ya teman-teman, karena pasti akan muncul error. Nah, adapun cara melihat format bahasa yang sudah tersetting di komputer kita adalah dengan cara masuk ke control panel. Kita masuk atau memilih tombol start, tombol Windows ini. Kemudian pilih control panel. Selanjutnya pilih clock, language, and region. Kemudian pilih region. Kita masuk ke tab format. Nah, ini formatnya. Kebetulan di laptop saya ini adalah Indonesian, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, ingat berarti menggunakan titik koma. Kita coba lihat rumus saya. Nah, ini saya pakai titik koma. B5 titik koma, ya ini titik koma, titik koma. Ini nggak boleh koma. Nah, ini teman-teman, kebetulan di setiap video saya itu saya sering menggunakan titik koma. Itu karena kebetulan di laptop saya ini format bahasanya bahasa Indonesia. Dan teman-teman di rumah itu format bahasa di laptopnya adalah koma. Dia English. Nah, dia pakai titik koma. Nah, contoh, seandainya saya ini bahasa Indonesia, saya pakai koma ya. Seperti ini. Dia akan muncul error. Nah, ini errornya. The formula you type contains an error. Nah, ini pasti muncul error seperti ini. Nah, satu itu yang perlu diperhatikan, yaitu koma atau titik koma. Nah, di sini saya pakai titik koma. Nah, baru bagus. Kalau seandainya dia English, mana English ya? Karena itu dua yang paling sering digunakan, English atau bahasa Indonesia. Kebetulan kita tinggal di negara Indonesia ya. Itu dua yang paling sering. Kita pilih English, dia ada di atas ternyata. Yang paling sering itu English United States. Seperti ini. Apply, oke. Maka otomatis rumusnya itu akan berubah. Nah, ini jadi saya nggak usah titik koma atau koma, kebetulan kalau sudah diketik dia akan berubah. Yang tadinya titik koma dia jadi koma. Nah, ini coba perhatikan teman-teman. Ini titik koma. Ya, coba lihat. Ini titik koma. Ini koma, sorry. Ini koma ya. Ini koma, ini koma. Ini koma. Semuanya bakal berubah jadi koma. Kalau seandainya di sini saya kasih titik koma, maka akan muncul error. Nah, error, pasti error. Nah, ini ambigu ini. Jadi nggak boleh koma. Nggak boleh titik koma, harus koma. Seperti ini. Jadi itu ya. Kalau format bahasa di laptop teman-teman itu bahasa Indonesia, maka menggunakan titik koma. Saya kembalikan ya. Kebetulan saya suka bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Saya suka yang format Indonesia. Saya close. Nah, dia akan titik koma. Kalau format bahasanya Indonesia, itu pakai titik koma. Nah, kalau formatnya English, itu menggunakan koma. Itu dengan teman-teman ya. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.